Iblis adalah salah satu makhluk ciptaan Tuhan Sang Pencipta yang durhaka dan tidak mentaati perintahnya. Iblis dan syaitan kelak akan dimasukkan ke dalam neraka sebagai pembalasan atas perbuatannya yang menyesatkan manusia dan selalu berupaya untuk menjauhkan anak Adam dari Tuhannya. Banyak dari kita yang beranggapan bahawasanya iblis dan syaitan ini diciptakan oleh Tuhan Sang Pencipta tanpa ada manfaatnya dan tanpa ada gunanya. Namun rakan-rakan, Tuhan Maha mengetahui atas apa yang Dia ciptakan. Untuk itu, di video kali ini kita akan mengisahkan tentang ketika dunia tanpa iblis dan syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan sihat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kembali akan saya kisahkan tentang cerita Nabi Tuhan Sulaiman alaihi salam, Nabi yang Tuhan Sang Pencipta izinkan kepadanya untuk semua golongan makhluk tunduk kepada Nabi satu ini, baik dari golongan manusia, jin, haiwan bahkan angin. Semuanya ditakdirkan Tuhan untuk patuh padanya. Sulaiman. Awal kisah pada masa itu, Nabi Sulaiman banyak melihat kejadian rakyatnya melakukan maksiat. Tentunya, perilaku ini didasari oleh hasutan dari syaitan, hingga manusia boleh lalai dan bahkan khilaf untuk melakukan sesuatu yang dilarang Tuhan Sang Pencipta. Disebabkan ini, Nabi Sulaiman melihat sebab manusia melakukan maksiat itu bermula dari hasutan syaitan, dan syaitan adalah tentaranya, iblis, untuk menggiring anak cucu Adam ke dalam neraka. Oleh sebab itu, Nabi Sulaiman berfikir, bagaimana jika ku tangkap saja iblis dan syaitan ini, kemudian ku penjarakan mereka, sehingga umat manusia tidak ada lagi yang melakukan dosa dan maksiat. Akhirnya, Nabi Sulaiman berdoa kepada Tuhan yang Maha Besar, Ya Rabb, Engkau telah menundukkan padaku manusia, jin, binatang buas, burung-burung dan para malaikat. Ya Tuhanku, aku ingin menangkap dan memenjarakan iblis dan syaitan. Aku ingin merantai serta mengikat mereka, sehingga manusia tidak berbuat dosa dan maksiat lagi ke depannya. Namun, permintaan dari utusannya ini tidak serta-merta dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Mengetahui. Dan Tuhan pun berfirman, Wahai Sulaiman, tidak ada baiknya kepadamu jika iblis ditangkap dan dibinasakan. Jika kau tangkap iblis dan syaitan, maka akan banyak pekerjaan manusia yang ditinggalkan. Namun Nabi Sulaiman tetap memohon kepada Tuhan yang Maha Mendengar, Ya Rabb, aku ingin menangkap dan memenjarakan makhluk terkutuk ini selama beberapa hari saja. Akhirnya Tuhan Sang Pencipta mengizinkan Sulaiman untuk menangkap iblis dan syaitan. Hingga pada saat itu, semua iblis dan syaitan di dunia ini hilang. Semuanya ditangkap dan dikurung. Rakan-rakanku Islam, perlu diketahui, walaupun Nabi Sulaiman ini merupakan raja yang sangat kaya raya, namun memang ketika itu, ia lebih memilih untuk memenuhi keperluan rumah tangganya. Beliau berjualan beg tangan di pasar yang tak jauh dari istana kerajaannya. Padahal setiap hari, di dapur istana kerajaan selalu memasak 4,000 unta, 5,000 sapi dan 6,000 kambing. Namun, makanan yang dimasak ini dibagikan kepada rakyatnya dan anggota kerajaan. Nabi Sulaiman adalah sosok raja yang sederhana. Beliau hanya mahu makan dari hasil usahanya sendiri, iaitu menjual beg tangan hasil buatan tangannya sendiri. Di pasar, Nabi Sulaiman menyuruh beberapa anak buahnya untuk menjual beg tangan dagangannya di pasar terdekat. Maka berangkatlah anak buahnya Sulaiman ke pasar dengan membawa beberapa macam beg tangan yang akan dijual. Lalu sesampainya anak buah ini di pasar, mereka pun hairan, kenapa hari ini pasar sepi, tidak ada orang sama sekali. Padahal ini kan waktu di mana pasar sedang ramai. Ramainya merasa kebingungan dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Akhirnya, para anak buah Nabi Sulaiman ini pulang ke istana dan melaporkan kejadian ini kepada rajanya. Sesampainya di istana, Nabi Sulaiman hairan, mengapa anak buahnya sudah pulang awal, sementara tak berapa lama yang lalu mereka baru saja berangkat ke pasar. Akhirnya salah seorang anak buahnya ini mulai menceritakan apa yang mereka lihat di pasar. Mendengar cerita dari anak buahnya ini, Nabi Sulaiman ikut keheranan, ada apa sebenarnya yang sedang terjadi? Oh, mungkin besok pasar akan ramai kembali. Kembalilah besok kalian ke pasar.
kemudian jual beg-beg ini di sana. Akhirnya, kerana hari itu tidak ada yang terjual beg dagangannya, Nabi Sulaiman tidak makan dan hanya minum air saja. Teman-temanku seiman, keesokan harinya, berangkatlah lagi para anak buah Nabi Sulaiman ke pasar. Dan kembali terulang lagi. Mereka mendapati pasar masih sepi seperti kemarin. Kemudian mereka pun menunggu sebentar. Siapa tahu mereka datang awal pagi. Rupanya ditunggu sampai siang. Tidak ada seorang pun yang datang. Lalu mereka pulang lagi ke istana dan menceritakan kejadian ini kepada raja mereka. Akhirnya, Nabi Sulaiman menyuruh mereka untuk mencari tahu di mana keberadaan orang yang biasanya ada di pasar. Lalu, mereka segera mencari orang-orang pasar dan didapatinya. Orang-orang yang biasanya berjualan di pasar, mereka pada berkumpul di tempat-tempat ibadah dan kawasan perkuburan. Mereka ini sentiasa menangis dan berdoa kepada Tuhan, meminta agar dosa-dosa orang-orang pasar ini diampuni. Lalu para anak buah Nabi Sulaiman menyampaikan hal ini kepada rajanya. Nabi Sulaiman pun masih bingung. Mengapa orang-orang ini sehingga 2 hari tidak berniaga, malahan hanya beribadah dan hanya mengingat kematian saja? Akhirnya Nabi Sulaiman bertanya kepada Tuhan, "Ya Rab, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa orang-orang ini tidak bekerja mencari nafkah?" Lalu Tuhan sekian alam berfirman, "Wahai Sulaiman, engkau telah menangkap para iblis dan syaitan, sehingga akibatnya manusia tidak bergairah bekerja mencari nafkah. Mereka hanya memikirkan tentang akhirat saja. Bukankah sebelumnya telah aku katakan kepadamu bahawasanya menangkap iblis tidak mendatangkan kebaikan?" Rakan-rakanku seagama, setelah mendapat jawapan dari Tuhan, akhirnya Nabi Sulaiman melepaskan iblis yang ia penjarakan, dan pada keesokan harinya pasar kembali ramai. Orang-orang yang biasanya ke tempat ibadah dan kuburan, mereka kembali berdatangan ke pasar untuk berdagang, dan mereka pun mulai membuka kedai mereka masing-masing. Orang-orang mula kembali bersemangat bekerja, mencari harta dunia untuk makan dan memenuhi keperluan hidupnya. Akhirnya dari kisah tersebut, ada hikmah di sebalik cerita ini, bahawasanya kita tidak boleh berprasangka buruk terhadap ciptaan Tuhan. Meskipun kita anggap jahat, tak berguna dan bahkan menimbulkan masalah. Sebab Tuhan Maha Tahu atas apa yang Dia ciptakan lambat laun. Jadi itulah kisah tentang ketika dunia tanpa iblis dan syaitan. Semoga kisah ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Tuhan Sang Pencipta. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya peribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna. Selanjutnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.